wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Labibah. Saya akan PPL di SD Said Islam Al-Farabi sebagai mahasiswa dari LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasulullah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Mantap semangatnya hari ini. Alhamdulillah, semuanya baik, sehat semuanya. Nah, sudah sarapan? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mau Ibu Guru cek dulu kerapihannya. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah rapi semua. Nah, oke. Sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekarang Ibu Guru mau absen. Siapa yang hari ini tidak masuk? Adakah? Ada berapa orang? 3. Ada 3 orang. Siapa saja? Reza, Zahra. Oke, sebelum belajar, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah. Bu Lala mau kasih motivasi dulu sebelum belajar. Apakah kita sudah menjadi anak yang baik hari ini? Nggak tahu. Baik, dan harus percaya diri. Kita harus menjadi anak-anak yang percaya diri. Sudah menjadi anak-anak yang lebih baik dari kemarin. Menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, bertanggung jawab. Iya, oke, pintar. Sekarang, kemarin kita sudah belajar tentang surat Atin. Ya, kemarin belajar tentang surat Atin. Masih ingat surat Atin? Masih ingat surat Atin. Pintar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelum belajar mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, akan dipimpin oleh Akila. Ya, semuanya berdiri. Ya, kita berdiri dulu. Siap? 1, 2, 3. Indonesia itu patung padamu, di sana aku berdiri dan mendudukimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah
dirimu, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih semuanya. Tepuk salut. Jempol, 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 salam. Hebat. Ya, kita hari ini akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian tentang iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, memahami sifat-sifat dari Rasul Allah. Yang ketiga, mencontoh sikap dari Rasul Allah. Terutama suri teladan kita siapa? Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebelumnya coba Bu Lala mau nanya, ada berapa rasul yang harus kita ketahui? 25. Coba siapa aja? Ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Khairul Khatimul Amya, Muhammad Al-Mustafa. Sekarang kita mau lihat video dulu ya, video tentang kisah Nabi Muhammad. Sifat teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam: mandiri. Adik-adik, pada suatu ketika ada seorang pengemis berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah, seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah, ya Rasulullah, kata si pengemis dengan mengibah. Mendengar cerita sang pengemis, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak istrinya nanti
karena memperoleh makanan. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang nabi. Ia bercerita kepada istrinya, Rasulullah benar-benar orang berhati mulia. Beliau menerimaku dengan penuh keramahan dan kebaikan. Kalau begitu, Bapak pergi lagi saja besok. Siapa tahu diberikan yang lebih besar, kata istrinya. Baiklah, besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi, kata si pengemis kepada istrinya. Keesokan harinya, pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud kedatangannya. Bukankah engkau yang kemarin datang ke sini? Tanya Nabi. Benar, wahai Rasul. Bantulah aku lagi ya Rasul. Lalu, Nabi mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada si pengemis. Dengan rendah hati Nabi berkata, terimalah uang ini. Jumlahnya hanya sedikit saja. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Terima kasih wahai Rasulullah, kata si pengemis dengan girang. Saat sampai di rumah, pengemis itu kembali menceritakan kebaikan sang Nabi kepada istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini, istri si pengemis ikut serta. Wahai Rasulullah, kasihanilah kami, kata si pengemis. Berikanlah kami sedekah, wahai Rasul, timpal istrinya. Nabi Muhammad SAW memperhatikan kedua orang itu. Beliau mengerti mereka malas bekerja. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Si pengemis dan istrinya senang sekali. Mereka berpikir akan mendapat uang banyak dari sang Nabi. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW muncul dengan membawa sebuah kapak. Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu, kata Nabi. Si pengemis terkejut dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang. Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu. Terang Rasulullah SAW. Si pengemis dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung kepada belas kasihan orang lain. Moral cip. Ya, sekarang Ulala mau tanya, apa yang semua sudah melihat ceritanya? Ceritanya tentang apa? Mandiri. Kemandirian. Tadi ceritanya ada dua tokoh. Yang pertama siapa? Pengemis atau orang miskin. Yang kedua? Istrinya. Terus ada lagi satu lagi. Nabi Muhammad. Apa pelajaran yang kita ambil dari kisah tadi? Siapa yang berani nih mengungkapkan pendapatnya? Apa hikmah yang kita bisa ambil dari cerita tersebut? Jangan bergantung kepada orang lain. Ya, jangan bergantung kepada orang lain. Ada apa yang bisa diambil dari hikmah cerita tadi, Nak? Kita harus jadi orang yang mandiri. Kita harus jadi orang yang mandiri, hebat tadi. Harus berusaha. Berusaha. Ya. Oke, kita harus
berusaha. Tidak boleh malas kerja. Tidak boleh malas kerja. Pintar. CWODJAB, good job, good job. Nah, pintar. Yang pertama tadi, tidak boleh, kita harus banyak berusaha. Tidak boleh meminta-minta, kita harus mandiri. Jadi bukan berarti dari kisah ini, terima kasih atas pendapatnya semuanya ya. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita sudah diberikan bantuan sama orang lain, bukan berarti malah minta terus bantuannya. Kita menyanyi bersama yuk, menyanyi nama-nama Nabi. Oke? Yuk, berdiri sayang. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Akhirul Khatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Sip, bagus, alhamdulillah. Keren. Tepuk tangan semuanya buat kita. Masih semangat? Masih semangat. Oke, kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah. Sebelumnya, mari kita lihat materinya dulu. Materi tentang iman kepada Rasul Allah. Apa itu iman kepada Rasul Allah? Iman kepada Rasulullah adalah meyakini bahwa Allah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Percaya bahwa Rasul adalah orang yang menyampaikan wahyunya. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang teladan dari Tuhan. Contoh sifat-sifat baik Rasul seperti dulu Oke, pintar. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Lahir di tahun Gajah. Salah satu kita meyakini adanya Rasul adalah kita mencintai adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Nabi yang pertama namanya Nabi apa? Nabi Adam. Nah, wahyu yang diterima Muhammad di mana? Di Gua Hiro. Pinter. Akhlak Muhammad apa aja? Jujur, kasih sayang, selalu mau maaf orang lain. Pinter. Nah, apa aja nih kalau Al-Quran tuh mukjizatnya siapa? Nabi Muhammad. Siapa lagi bisa membelah bulan? Air memancar dari jari-jarinya. Nah, sekarang kita mau bikin kelompok. Kelompok 1. Kita akan sesuai dengan konten materinya. Nah, kelompok 1 tentang apa itu pengertian iman kepada Rasul Allah. Kelompok 2, sifat-sifat Rasul Allah tuh apa aja? Ya, sifat-sifat Rasul Allah. Kelompok 3, ada berapa nabi yang wajib kita imani. Ya, terus siapa yang diidolakan dan apa alasannya. Yang keempat, ya, coba kalian ceritakan satu kisah tentang Nabi Muhammad. Kelompok 5, coba sikap kita beriman kepada Rasul itu bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari harus seperti apa? Oh, nanti diutus temannya untuk presentasi.
Kalau presentasikan hasil diskusi bersama teman-teman. Akan mempresentasikan tentang apa? Mandiri. Yang kencang suaranya. Mandiri. Tentang kisah Nabi Muhammad. Pada suatu hari, ada seorang pengemis yang berpakaian lusuh. Nah, dengarkan temannya, nak. Ia mendatangi Rasulullah yang sedang di rumahnya. Ia meminta sedekah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan makanan kepada pengemis tersebut. Setelah pulang ke rumah, istri pengemis menyarankan untuk kembali meminta kepada Rasulullah. Keesokan harinya, pengemis kembali ke rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan uang kepada pengemis. Keesokan harinya, pengemis kembali ke rumah Rasulullah, berharap mendapat sedekah dari Rasulullah. Namun Rasulullah memberinya kampak untuk pengemis tersebut bekerja. Pelajaran yang diambil, kita harus menjadi pribadi yang mandiri. Oke, katanya ceritanya tentang apa? Mandiri. Ceritanya apa mandirinya? Tentang Rasulullah apa? Tentang Rasulullah memberi. Tentang Rasulullah apa? Hah? Tentang Tentang ceritanya Rasulullah. tentang apa? Kasih pendapat. Dicapai itu bulannya. Nah, ini nih, Bu. Tentang apa? Tentang Rasulullah. Cerita Rasulullah memberi kepada pengemis agar pengemis itu menjadi mandiri. Oke, kasih WOW dong. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke, tepuk tangan. Terima kasih. Setiap kelompok memberikan contoh sikap. Bagaimana sikap kita mencintai Rasulullah atau meneladani Rasulullah? Nah, pintar bersikap bersikap apa lagi? Sabar. Apa lagi? Amanah. Terus apa lagi? Amanah lagi. Apa lagi? Oke, alhamdulillah. Gimana? Boleh mau tanya dulu kelompok 1. Bagaimana pengalaman diskusi hari ini? Baik saja. Apa yang sudah kalian ambil pelajaran di diskusi kali ini? Iman Pada mengetahui Rasul Allah. mengetahui Pada Rasul Allah. Mari kita bermain kuis. Semuanya lihat ke depan. Siap? Pertanyaan, apakah kamu siap? Are you ready? Oke, bagus. Coba, apakah kamu tahu arti dari iman? Ya, disimpan jawabannya. Coba. Ditulis. Ayo, ditulis. Ayo. Boleh di kertas, boleh. Ayo, kita bermain kuis. Ayo. Jawabannya apa? Antara A, B, atau C? 1, 2, 3. Sudah selesai waktunya. Sudah disimpan. Oke, jawabannya adalah kalau benar ditulis benar, dicentang. Kalau salah disilang. Oke, siap? Are you ready? Pertanyaan kedua, apa rukun iman yang keempat? Ya, A, B, atau C? Ayo. Ditulis. Sudah? 1. Maka hari di pertanyaan selanjutnya tidak boleh lihat buku ya. Pertanyaan selanjutnya, aku rajin beribadah. Aku mengamalkan rukun iman yang keberapa?
Ayo, ruku. 1, 2, 3 sudah disimpan. Sudah. Kita lihat. 1, 2, 3. Ya, sekarang lihat pertanyaan selanjutnya. Nih, boleh. Nah, ini boleh angkat tangan, boleh ditulis, boleh lebih dari 1 jawaban. Boleh lebih dari 1 jawaban. Nih, manakah yang merupakan ciptaan Allah dari gambar tersebut? Ayo, yang mana aja? Boleh milih lebih dari 1. Tidak boleh bersuara. Itu yang siapa Ibu? Yang C itu makhluk laut tuh, karang, keterumbu karang. Ayo, aku 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Boleh milih 3. Oke, boleh. Keluarin ya. 1, 2, 3. Kamu menang. Sudah menyelesaikan kuesioner. Nah, kita tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Apakah kalian senang semuanya? Oke, bahagia? Bahagia. Ya, sekarang minggu depan kita akan belajar tentang Rasul Allah, melanjutkan dari materi Rasul Allah dengan subtema yang berbeda. Ya, tentang pengamalan. Ya, pengamalan dari sikap Rasulullah untuk materi minggu depan. Oke, Bu Lola coba mau tanya tadi, apa pengertian dari Rasul Allah? Pengertian dari iman kepada Rasulullah? Mempercayai adanya Rasulullah. Ya Allah, sudah tidak semangat. Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi tadi ada berapa nabi yang wajib kita imani? 25. Apa saja sifat-sifat dari Nabi Muhammad? Sabar, memaafkan. Sabar, Fatona, Sidik, Amanah, Fatona. Ah ya, pintar sekali semuanya. Alhamdulillah semuanya pintar semua. Semoga kali ini belajar kita kali ini mendapatkan pelajaran yang baik. Kita lebih lagi mencintai Rasul-Rasul di Allah. Oke, kita bernyanyi yang terakhir dengan menyanyikan lagu 25 Nabi. Adam, Idris, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Khairul Hatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Alhamdulillah, sekarang boleh dibereskan bukunya, dibereskan semuanya, alat tulisnya dibereskan ya, dibereskan semuanya. Kita tutup pembelajaran kali ini. Sudah rapi ya? Sudah? Kalau sudah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah
membaca surat Al-Asr bersama-sama. Saubil haq. Enggak, waktunya udah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bu Lala ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.